Halo, selamat malam. Setelah kemenangan hitung cepat Prabowo Gibran, muncul temuan dugaan kecurangan yang diungkap berbagai kalangan masyarakat sipil. Input data Sirekap banyak kesalahan, proses rekapitulasi di beberapa daerah pun dihentikan sementara. Belum lagi pemungutan suara ulang dan lanjutan terjadi di banyak TPS. Sementara itu, kabar mengejutkan muncul pada Minggu sore senyap dari pojok Istana Merdeka. Presiden Joko Widodo tiba-tiba bertemu dengan kawan lamanya, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang sempat berbeda jalan di Pilpres 2024. Jokowi buka suara dirinya hanya sebagai jembatan untuk semua. Temuan kecurangan dan jembatan Jokowi di pemilu 2024. Bersama saya Rifana Pratiwi akan membahasnya selama 1,5 jam ke depan dalam Political Show. Rabu sore, Prabowo Gibran merayakan klaim kemenangannya di depan ribuan pendukung di Istora Senayan, Jakarta usai hasil hitung cepat menyebut mereka unggul satu putaran. Dalam pidato di depan pendukung, Prabowo mengajak pendukungnya untuk tidak jumawa dengan kemenangan ini. Prabowo juga menyebut bakal merangkul seluruh kekuatan politik. Kemenangan ini harus menjadi kemenangan untuk seluruh rakyat Indonesia. Prabowo, Gibran, dan seluruh koalisi Indonesia Maju, kami akan merangkul semua unsur dan semua kekuatan. Kubu pasangan calon nomor urut 1 dan 3 kompak menunggu hasil penghitungan resmi dari Komisi Pemilihan Umum. Bahwa saya akan terus berada di dalam gerakan perubahan ini dan tidak akan bergeser sedikit pun. Dan kepada semua yang hari ini masih bertugas, terus jaga stamina. Proses penghitungan belum selesai. Kita sudah sepakat, kita akan menunggu keputusan KPU sesuai dengan apa yang disampaikan KPU sambil teman-teman bekerja. Kita konfirmasi ke daerah untuk memastikan apakah ini terstruktur, sistematif, masif, gitu aja. Di tengah proses penghitungan KPU, tim pemenangan nasional Anies Muhaimin membeberkan dugaan kecurangan dalam Pilpres 2024 berupa penggelembungan 100 suara di tiap tempat pemungutan suara. Timnas Amin menyebut ada pola upaya pengaturan algoritma sistem server Komisi Pemilihan Umum yang diduga menguntungkan salah satu paslon. Tim IT forensik Timnas Amin disebut memiliki bukti berupa audit forensik terhadap formulir C1 yang diduga terdapat kecurangan dalam Pilpres 2024. Timnas Amin juga mengklaim menemukan jumlah suara Anies Muhaimin di pemilu 2024.kpu.go.id justru sempat berkurang jika upaya pengajuan audit server KPU tidak direspon dan dugaan kecurangan terus berlanjut, maka Timnas Amin akan membawa seluruh data audit forensik ke sidang sengketa pemilu Mahkamah Konstitusi. Sementara itu, tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud mendesak Komisi Pemilihan Umum melibatkan pakar teknologi informasi independen dalam mengaudit investigasi dan mengungkap sumber kesalahan input data melalui aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi atau Sirekap. Bawaslu telah melakukan pengecekan terkait adanya kesalahan input data. Kesalahan tersebut terjadi karena ada ketidakakuratan sistem digital pada Sirekap dalam membaca tulisan pada formulir hasil penghitungan suara yang difoto oleh petugas di TPS. Nah, yang publik harus tahu adalah Sirekap itu hanya alat bantu ya. Yang nanti menjadi alat yang utama dalam proses rekapitulasi kita adalah rekapitulasi manual berjenjang. Nah, kita akan lihat proses ini sampai tanggal 20 Maret. Komisioner KPU Betty Epsilon Idrus menegaskan bahwa Sirekap disiapkan sebagai alat bantu dan bukan hasil resmi penghitungan dan rekapitulasi suara. Namun masyarakat tetap dapat menggunakannya untuk ikut memantau perkembangan rekapitulasi pemilu 2024. Betty menyebut pertanggal 17 Februari 2024, Sirekap sudah menayangkan lebih dari setengah total TPS.
Terlepas dari proses penghitungan di KPU, keunggulan Prabowo Gibran disebut-sebut dalam hitung cepat tidak lepas dari sosok Presiden Joko Widodo yang disebut berpihak pada paslon nomor urut 2. Presiden Jokowi sempat melontarkan pernyataan yang menuai kontroversi saat menjawab pertanyaan wartawan. Di depan Prabowo, Jokowi menyebut Presiden boleh berpihak. Tidak hanya itu, jelang pencoblosan, Jokowi bersama Ibu Negara Iriana kerap melakukan kunjungan dan membagikan bansos ke sejumlah daerah di Jawa Tengah yang menjadi kandang banteng. Jokowi Effect dalam Pilpres 2024 diungkapkan Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia Hanta Yuda. Dari hasil survei yang dilakukan, Jawa Tengah ada 60% lebih yang puas dengan kinerja Jokowi, suaranya beralih ke Prabowo Gibran. Sementara di Jawa Timur, Prabowo Gibran menang karena penggabungan suara Prabowo pada Pilpres 2019 bisa bertahan dan efek Jokowi. Tidak butuh waktu lama, hanya selang sehari, Jokowi mengucapkan kemenangan kepada Prabowo dan putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka. Jokowi mengaku sudah bertemu dengan Prabowo pada Rabu malam dan telah mengucapkan selamat kepada putranya Gibran. Tim Liputan CNN Indonesia. Terima kasih Anda masih menyaksikan Political Show. Kini saatnya kita masuk ke segmen Electionpedia. Kita update terlebih dahulu perolehan suara Pilpres dan juga Pileg versi real count dari Komisi Pemilihan Umum hingga malam ini. Meskipun sirekapnya sedang mati ya, kita lihat. Ini update real count Pilpres 2024 yang diakses pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ini paslon nomor urut 1 atau Amin, Anies Mohaimin di 24,26%, kemudian Prabowo Gibran 58,58%, Ganjar Mahfud di 17,16%, suara yang masuk baru 71,53%. Itu adalah versi real count dari KPU ya. Oke, kita lihat slide selanjutnya. Update real count Pileg 2024 dari aplikasi Sirekap ternyata sudah dihidupkan kembali ataupun diaktifkan kembali oleh KPU sementara kemarin sempat 2 hari dinonaktifkan karena ada perbaikan sistem ya. Ini diakses pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Suara yang sudah masuk untuk real count dari pemilu legislatif adalah 57,20%. Kita lihat di sini Partai Kebangkitan Bangsa 11,69%, kemudian Partai Gerindra di 13,23%, PDI Perjuangan 16,81%, Partai Golkar membuntuti dengan ketat 14,85%, Nasdem 9,27%, Partai Buruh di 0,73%, Partai Gelora 1%, kemudian Partai Keadilan Sejahtera 7,45%, PKN di 0,35%, kemudian Hanura di 0,86%, Partai Garuda di 0,41%, Partai Amanat Nasional di 6,86%, kemudian PBB atau Partai Bulan Bintang di 0,48%, Demokrat di 7,39%, Partai Solidaritas Indonesia, anaknya Pak Jokowi jadi ketua umumnya 2,55%, kemudian Perindo 1,37%, P3 sudah lulus threshold sepertinya di 4,1%, tipis sekali. Partai Umat di 0,6%. Oke, itu tadi suara masuk baru 57,20%. Kita lihat nanti hasil akhirnya akan seperti apa. Slide selanjutnya. Nah, meskipun real count dari KPU belum selesai, tapi Badan Pengawas Pemilu mendapati beberapa temuan bermasalah yang terjadi di tempat pemungutan suara pada saat pencoblosan tanggal 14 Februari 2024 dan juga penghitungan suara. Sesudahnya ini kita lihat jumlah TPS yang bermasalah di pemungutan suara, sumbernya adalah konferensi pers dari Bawaslu Republik Indonesia dari sekitar 823.220 TPS ternyata
ada 37.466 TPS yang memulai pemungutan suara lebih dari pukul 7 waktu setempat. Sementara kita tahu pemungutan suara dimulai pada pukul 7 hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Ada 37.466 TPS yang terlambat melakukan pemungutan suara lebih dari pukul 7 waktu setempat. Kemudian ada 12.884 TPS yang tidak menyediakan alat bantu bagi disabilitas tunanetra. Oke? Dari 823.220 TPS, 12.884 tidak menyediakan alat bantu disabilitas disabilitas tunanetra. Kemudian ada 10.496 TPS yang tidak melengkapi logistik pemungutan suara dan 8.219 TPS pemilih khusus yang mencoblos tidak sesuai domisili kelurahan IKTP. Kita lihat slide terakhir, jumlah TPS yang bermasalah di pemungutan suara, sumbernya masih konvers dari Bawaslu Republik Indonesia. Ada 6.084 TPS, TPS mengalami surat suara tertukar, kemudian ada 5.836 TPS, pendamping pemilih disabilitas tanpa surat pernyataan, ada 5.449 TPS yang ternyata KPPS-nya atau petugasnya tidak menjelaskan tata cara pemungutan dan penghitungan suara. Terakhir ada 3.724 TPS yang tidak memasang pengumuman daftar pemilih tetap atau DPT. Kita lihat apakah ada lagi masalahnya. Ternyata masih ada lagi 3.521 TPS, saksi memakai atribut Pilpres dan juga Pileg. Ada 2.632 TPS yang melakukan mobilisasi atau mengarahkan pemilih di TPS ya. 2.509 TPS saksi tidak dapat menunjukkan surat tugas, kemudian 2.413 TPS pemilih menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali, artinya mencoblos lebih dari satu kali. Ada 2.271 TPS melakukan intimidasi kepada pemilih dan penyelenggara pemilu di TPS. Ini sedang ditindaklanjuti oleh Badan Pengawas Pemilu. Nanti kita akan bahas dugaan kecurangan yang terjadi selama pelaksanaan pemilu presiden dan juga pemilu legislatif 2024 dengan para narasumber saya di studio, tapi kita harus mengikuti terlebih dahulu konferensi pers dari gedung KPU Jakarta. Tampaknya para komisioner KPU akan menyampaikan perkembangan terkini terkait penghentian aplikasi Sirekap. Kita akan dengarkan apa alasan dari KPU menghentikan penghitungan sementara di tingkat kecamatan dan penonaktifan Sirekap. Semua partai politik atau masing-masing partai politik di dapil itu. Nah, kalau mau lihat rincian sampai tingkat TPS, maka klik pilihannya bukan klik yang dapil, tapi yang wilayah. Sebagai contoh yang kita sama-sama saksikan, misalnya diklik Provinsi DKI Jakarta. Nanti mau lihat yang mana? Jakarta Pusat, klik. Jakarta Pusat ini untuk dapil ikut mana? Dapil DKI Jakarta 2. Ada Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan luar negeri. Begitu Jakarta Pusat kita klik, mau lihat di mana? Kecamatan Menteng. Kita breakdown lagi Kelurahan Menteng. Begitu ketahuan kelurahan, ada berapa TPS di situ. Diklik nanti, kalau yang sudah unggah formulir dan terbaca dengan baik, maka juga ditayangkan hasil konversi dari foto ke dalam angka-angka yang ditayangkan itu. Kira-kira demikian teman-teman sekalian. Semoga ini dapat memberikan penjelasan buat kita sekalian. Nah, tentang ada situasi di tingkat kecamatan bahwa rekapitulasi itu kemudian dihentikan sementara dalam rangkanya untuk memastikan ini dulu. Kalau di sebuah kecamatan tayangan antara yang sudah unggah dengan hasil suaranya sudah sinkron, maka TPS itu di tingkat kecamatan rekapitulasinya jalan terus. Tapi bagi yang belum sinkron ini kita tidak tayangkan dulu sehingga kemudian yang dimaksud dengan dihentikan sementara itu tidak kemudian berhenti total, tidak, sembari berjalan bagi yang belum sinkron atau antara tayangan foto dengan hasil konversi suaranya di dalam Sirekap itu belum kita lanjutkan untuk rekapitulasinya. Mengapa? Karena nanti proses rekapitulasi di tingkat kecamatan kan anggota PPK atau PPK itu membuka kotak suara. Membuka kotak suara kemudian mengeluarkan formulir C hasil. Yang itu nanti akan dibacakan oleh PPK di dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan. Sambil ditayangkan itu.
yang Sirekap web. Bukan kemudian itu jadikan dasar atau rujukan, bukan, pembanding. Apakah yang ditayangkan sudah sama dengan yang asli atau belum. Nah kalau tayangan dengan yang aslinya belum sesuai kan kemudian bisa membingungkan orang. Maka kemudian supaya menghindari problem-problem di lapangan, terutama kita kecamatan, maka yang sudah sesuai lanjut pleno. Kalau yang lanjut rekap di kecamatan. Kalau belum maka yang sudah sesuai dulu jalan secara paralel. Kira-kira demikian. Sekali lagi yang dijadikan rujukan adalah ketika rekapitulasi di tingkat kecamatan adalah formulir C hasil produksi KPPS atau dari TPS yang bentuknya hard copy, yang itu disimpan di dalam kotak suara, dikeluarkan dan kemudian itu dibacakan dalam rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan. Demikian Bapak Ibu sekalian, teman-teman jurnalis, terima kasih atas kesempatan kehadiran untuk meliput, untuk memberitakan penjelasan-penjelasan kami. Saya kira demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janganlah teriak-teriak curang. Ada bukti langsung bawa ke Bawaslu, ada bukti bawa ke MK. Kita menghormati pemilu adalah dengan menghormati penyelenggaranya menyampaikan hasil. Karena itulah yang legal, ini negara hukum, dan itu yang paling legitimate. Ya banyak juga, makanya hari ini kita bahas, kita catat, kita konfirmasi ke daerah untuk memastikan apakah ini terstruktur, sistematis, masif, gitu aja. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show. Setelah kemenangan hitung cepat Prabowo Gibran, muncul temuan dugaan kecurangan yang diungkap berbagai kalangan masyarakat sipil. Input data Sirekap banyak kesalahan, proses rekapitulasi di beberapa daerah pun dihentikan. Belum lagi pemungutan suara ulang dan lanjutan terjadi di banyak TPS. Sementara itu kabar mengejutkan muncul pada Minggu sore senyap dari pojok Istana Merdeka. Presiden Jokowi bertemu dengan kawan lamanya Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang sempat berbeda jalan di Pilpres 2024. Jokowi buka suara dirinya hanya sebagai jembatan untuk semua. Temuan kecurangan dan jembatan politik Jokowi di pemilu 2024. Malam ini kita akan membahasnya dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Saya perkenalkan satu-satu, ada Siar Anggreta Siagian, Wakil Deputi Timnas Amin. Selamat malam Mbak Siar. Malam Mbak Rifana. Ada Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran yang unggul dihitung cepat, Bang Habibur Rahman. Paling terkenal gara-gara Nana. Oke, jadi kita udah ada ini ya, friend. Ada Jotos dulu dong. Oke. Ya. Nggak ada. Ada nggak? Nggak ada. Oke, ya ada. Nggak ada duit 100 gue Bang. Ada jubir TPN Ganjar Mahfud, Ciko Hakim. Selamat malam Bang Ciko. Oke, ya ada Direktur Eksekutif Indobarometer, Mas Muhammad Kodari. Selamat malam Mas Kodari. Selamat malam. Pakar Hukum Pemilu FHUI, Mbak Titi Anggraini. Selamat malam Mbak Titi. Malam Mbak Nana. Dan seperti biasanya kita mengundang suara dari generasi muda, teman-teman pemilih muda yang kemarin sudah berkontribusi di pemilu 2024 bergabung langsung di studio CNN Indonesia. Pada malam hari ini ada Senat Universitas Pancasila, tepuk tangannya mana, banyak ceweknya ini ya. Oke, nanti ketua senatnya juga perempuan, menarik sekali. Sebelum saya tanya-tanya ke para narasumber saya, sebelum kita memulai diskusi, saya mau putarkan sedikit. Kita flashback sedikit soal dugaan kecurangan yang kemudian dilontarkan oleh Timnas Amin atau Paslon 1 dan juga TPN Ganjar Mahfud ya atau Paslon 3. Kita dengarkan sama-sama pernyataannya. Ketika Pak Jokowi menyatakan lapor saja ke Bawaslu dan ke MK, ini saya kasih logiknya. Kalau seseorang yang terlibat menjadi bagian dari kecurangan itu dan kemudian mengajukan usulan supaya menggunakan lembaga resmi, kira-kira pantas nggak? Kepantasan usulan itu menurut saya bermasalah secara integritas. Lah, kenapa kecurangan-kecurangan atau
potensi penyalahgunaan kewenangan itu dulu yang diperbaiki. Jadi sekarang ini kayak post factum gitu loh. Kalau ada ini kecurangan-kecurangan lapor aja ke Bawaslu. Cuy, lu dulu gimana melakukan kayak gitu? Jadi bagi saya ini pertanyaan ini ledek gitu loh. Tidak pantas itu dilakukan dengan bertanya seperti itu. Kemudian yang ketiga, dilakukan juga kajian-kajian terhadap beberapa pasal-pasal di dalam Undang-Undang Pemilu tentang keterlibatan dari pejabat negara yang menurut Undang-Undang Pemilu itu bertentangan. Dan kemudian dipaparkan seluruh aspek-aspek secara komprehensif dari hulu ke hilir, baik diawali dari rekayasa hukum di MK, kemudian di tengahnya itu berbagai bentuk intimidasi, penggunaan aparatur negara, kemudian politik anggaran yang secara nyata itu dipraktekkan untuk mendukung pasangan 02. Berbagai anomali pemilu itu telah menyentuh aspek legitimasi dari pemilu tersebut. Oke, itu tadi pernyataan dari tim hukum Timnas Amin, Bambang Wijayanto, dan juga sekretaris dari TPN Ganjar Mahfud atau Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto. Saya akan tanya dulu ke paslon 1 dan juga paslon 3. Saya mau ke Mbak Siar terlebih dahulu. Mbak Siar, dari Timnas Amin mengatakan bahwa ada dugaan kecurangan yang terstruktur, sistematis dan juga masif. Ini apa saja kemudian yang ditemukan oleh paslon 1? Ya, Mbak Nana. Jadi memang sebenarnya kan proses atau kecurangan ini bisa kita lihat mulai dari sebelum pemilu ya. Dengan pengusungan Gibran begitu, ini terdapat dalam putusan MK 90. Nah, ini yang membuat saat itu kita lihat masyarakat benar-benar bergejolak begitu ya dengan keluarnya putusan MK tersebut. Nah, mendekati pemilu, kita lihat satu persatu kecurangan terjadi. Misalkan meningkatnya biaya bansos di APBN 2024 mencapai 496 T. Dan kemudian penurunan bansos itu kepada masyarakat yang seharusnya biasanya itu dikeluarkan pada bulan Maret atau April, ini sudah keluar di bulan Januari. Nah, ini kan ada upaya-upaya untuk menarik perhatian masyarakat kepada salah satu paslon dengan menggunakan anggaran negara. Nah, ini saya kira kecurangan yang menjadi sorot, kita sorot bersama dengan masyarakat. Nah, mungkin ada hal-hal lain, misalkan menggunakan kepala daerah, gitu ya, kepala daerah untuk memberikan dukungan-dukungan terhadap salah satu paslon. Kurang lebih mungkin itu dulu. Oke, tapi kan kepala daerah dari Nasdem juga dari PKB juga punya kepala daerah. Ya. Apakah kemudian itu tidak menjamin bahwa koalisi Anda juga melakukan hal yang sama? Ya. Kalau mau diambil contoh, ketika misalkan di awal-awal Mas Anies, ketika Nasdem mendeklarasikan Oktober 2022, kita melakukan sosialisasi kepada masyarakat, ada upaya-upaya menghambat ya terselenggaranya kegiatan-kegiatan sosialisasi tersebut. Misalkan sampai 2 hari sebelum kegiatan dilaksanakan, kita sudah mendapatkan surat izin. Tapi 1 hari sebelum kegiatan, itu surat izin dicabut dan tidak boleh. Nah, ini kan upaya-upaya yang dilakukan oleh kepala daerah saat itu di tempat yang kita kunjungi, misalkan seperti Aceh gitu ya, kemudian Bekasi, Riau. Nah, ini salah satu contoh yang kepala daerah tersebut berpihak dan kemudian melakukan upaya-upaya penghalangan atau penghadangan kegiatan-kegiatan sosialisasi atau kampanye dari Amin. Itu kepala daerah yang Anda maksud ini menguntungkan ataupun bekerja untuk menguntungkan paslon 2. Anda mau ngomong begitu? Setidaknya menghambat aktivitas sosialisasi paslon 1. Oke, menghambat aktivitas kan bukan berarti menguntungkan paslon 2. Ya, tapi itu merugikan. Karena upaya kecurangan itu kan dilakukan oleh yang mempunyai wewenang untuk menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak lain. Setidaknya kita posisinya dirugikan. Soal pembagian bansos itu bagaimana kemudian pembuktiannya di lapangan? Apakah kemudian di situ betul-betul bansos dibagikan untuk menguntungkan paslon 2? Atau seperti apa? Temuannya apa nih dari Timnas Amin? Ya, ini udah kasat mata kita lihat ya Mbak Nana ya, seperti contoh di DKI kemarin ya. PJ Gubernur membagikan bansos dengan menggunakan identitas warna
itu ibaratnya anak yang belum sekolah juga bisa ngelihat lah, itu warna yang sangat-sangat mencirikan. Salah Anda satu yakin paslon. itu warnanya cuma biru muda? Karena kita lihat fotonya full bukan hanya warnanya kantongnya biru muda loh, ada warna-warna yang lain loh. Iya, kebetulan warna lain itu kan warna kantong yang tidak mengidentikan secara umum. Kalau Oke, kita tapi ada lihat warna secara umum, oranye, ada warna merah juga, ada warna biru muda, itu kan nggak bisa kemudian diidentifikasi bahwa kantong sembakonya ya. ke satu warna. Ya, tapi tanpa ada penjelasan yang sangat detail secara kasat mata kita udah bisa melihat Mbak Nana. Dan ini di beberapa tempat. Oke. Gitu ya. Mungkin foto yang terlihat ada warna merah dan segala macam, tapi di tempat lain gitu. Tapi pembuktiannya gimana? Agak sulit kan? Gimana pembuktiannya Udah itu? banyak lah. Masa kita lihat udah viral masih susah lagi. Oke, baik. Nanti kita tunggu Timnas Amin, tim hukumnya akan seperti apa. Karena kalau yang tadi dikatakan oleh Anda dibawa ke MK, saya rasa itu nggak begitu kuat tuh buktinya untuk pembuktiannya. Saya mau ke TPN Ganjar Mahfud ya. Bang Ciko tadi kan Mas Hasto juga mengatakan bahwa ada temuan-temuan yang dilakukan oleh tim hukum dari TPN Ganjar Mahfud sampai membentuk tim khusus ya di internal. Temuan-temuannya apa aja sih? Temuannya banyak. Temuannya kan banyak yang ditemukan oleh kami sendiri dari TPN maupun TPD maupun relawan maupun caleg-caleg dari partai-partai pendukung, juga dari laporan-laporan masyarakat. Baik itu secara langsung, apa kita bisa melihat juga apa yang viral di media sosial. Nah, kalau kita bicara soal pelanggaran-pelanggaran dalam pemilu ini, tentunya pelanggaran ini kan kita harus tarik garis jauh ke belakang. Bahkan sebelum pencalonan seorang Gibran, kalau kita mau bicara soal TSM misalnya, terstruktur, sistematis dan masif, ya kita bisa bicara soal penunjukan PJ-PJ, gubernur maupun bupati dan wali kota, ya kan, mulai dari situ. Pemekaran provinsi dan lain-lain. Nah ini tapi seperti Nana selalu bertanya, gimana pembuktiannya? Nah ini kan udah menjadi fakta-fakta sosial yang ada. Kita sedang mengumpulkan bukti-buktinya. Nah masalah pembuktiannya itu kan pembuktian secara hukum. Tapi kalau kita bicara di Mahkamah Konstitusi yang akan hanya memberikan waktu 14 hari, memang agak sulit. Memang akan sulit, tetapi tentunya kita sedang menjalankan apa yang menjadi tugas kita sebagai insan demokrasi di Indonesia. Apa yang kita lakukan ini masih dalam koridor. Jadi jangan alergi. Jadi saya mengkritisi apa yang dikatakan oleh Presiden Jokowi gitu. Bagian dari kita bicara di media ini adalah bagian dari kontrol, sistem kontrol dalam sebuah demokrasi, ya kan. Jangan mau hanya kalau dipuja-puji, dia nggak pernah suruh orang stop lah puja-puji saya, kan nggak pernah. Ini masalahnya kadang-kadang kita harus mengkritisi. Tapi Nana juga akan mengatakan, tapi kan ada bupati di situ, tapi ada mensos di situ, orang PDIP. Saya akan menjawab, tapi hanya satu Presiden Republik Indonesia, Mr. Jokowi, dan he is a very powerful man, dan dia menggunakan kekuasaannya, kita tahu sampai batas-batas yang tidak pernah terbayangkan oleh penguasa-penguasa sebelumnya. Oke, artinya PJ-PJ kepala daerah, terutama gubernur dan juga PJ-PJ bupati itu memang dikerahkan di bawah kendalinya Pak Jokowi untuk memenangkan 02. Anda mau bilang begitu? Disinyalir begitu, di beberapa daerah kan kita ada banyak juga di, tadi kan bisa jelas ada intimidasi oleh aparat, intimidasi oleh kepala desa, intimidasi dari bupati dan lain-lain untuk mengerahkan massa. Banyak kecurangan-kecurangan itu ya, banyak juga yang nggak terpikir oleh masyarakat. Ini saya kasih contoh salah satunya. Saya ke TPS saya nggak dapat undangan. Saya datang, tapi saya tahu saya ada di TPS itu. Gitu. Saya datang, oh ada Pak undangannya Pak. Dan ada undangan numpuk, satu bundel gini. Undangan untuk memilih. Nah, saya nih udah puluhan tahun ikut pemilu ya. Saya terlibat dalam partai politik udah dari 25 tahun yang lalu. Jadi mobilisasi siapa? Saya nggak tahu. Bisa jadi RT. RT ini udah memprofiling siapa saja pemilih yang akan memilih salah satu paslon di situ, ya kan? Yang tidak, kita nggak usah kirim undangan. Kenapa? Karena ada anggapan di masyarakat, sebagian masyarakat, saya tahu yang menonton ini juga, bahwa kalau kita nggak dapat undangan, kita nggak boleh milih. Ada anggapan itu, supaya golput. Supaya golput apa? Ini kan dugaan ya, dugaan yang bukan mengandai-andai, tapi ini sering terjadi juga. Dugaannya apa? Karena kertas suara golput nanti bisa dicoblosin, ya kan? Termasuk juga kertas suara cadangan, dan lain-lain. Ini satu hal aja, dan ini terjadi di TPS. Ada juga ketika ada penghitungan suara, masyarakat dilarang untuk ikut menyaksikan, dan itu ada viral, ada videonya di medsos, ya kan, yang boleh hanya Bawaslu dan saksi-saksi, dan saksi-saksi ini kan juga rentan untuk intervensi. Nah banyak hal seperti apa, ada video-video, ada pencoblosan-pencoblosan di dalam rumah, ya kan, disinyalir kalau kita bisa kira-kira menduga, ya itu dilakukan ketika jam makan siang, ketika sebelum penghitungan suara dimulai, ya kan. Jadi waktu break dia mencoblos, nah itu tadi dari kertas suara apa, kertas suara orang yang golput, kertas suara cadangan, dan ini terjadi. Dan kalau kita bicara soal, oh ini kan cuma kita isolasi di hanya berbagai daerah, Bawaslu aja yang kita curiga
curiga bahwa tidak bekerja dengan baik bisa menemukan ribuan. Iya. Apa, ya, gitu. Intimidasi ada sekitar 2.000-an TPS dilakukan intimidasi kepada pemilih untuk memilih paslon tertentu begitu ya. Tapi kan dari TPN Ganjar Mahfud katanya akan membentuk tim khusus. Tim khususnya akan bekerja sama dengan Timnas Amin. Selama ini memang yang saya tahu ya selama ini karena saya juga tidak terlibat dalam tim khusus tim hukum dan penelusuran bukti-bukti ini, ya kan, menyengsarakan. Jadi pada prinsipnya intinya memang sudah ada komunikasi. Komunikasi sejauh apa sampai di mana juga kita nggak tahu. Tetapi yang pasti komunikasi itu bukan hanya dengan Timnas Amin, tapi juga dengan koalisi masyarakat sipil dan juga masyarakat di akar rumput yang memasukkan laporan-laporan. Ya itu Mas Habib yang lebih tahu mungkin karena dia ada di tim hukum. Oke, saya mau ke Basiar. Basiar, bagaimana kemudian melihat ajakan dari TPN Ganjar Mahfud untuk membentuk tim khusus bersama nih antara Timnas Amin dengan TPN Ganjar Mahfud? Rasanya saya tadi nggak dengar ajakan, Mbak. Oke. Iya, jadi tim hukum nasional. Itu udah disampaikan oleh Sekjen PD Perjuangan, Mas Hasto. Iya. Timnas. Jadi nggak mau diajak? THN. Kalau TKN mau diajak. Iya. Bisa bertiga. Iya. Kita di THN, Timnas Amin sudah memiliki perangkat yang saya kira cukup lengkap untuk melakukan pengumpulan bukti-bukti dan fakta-fakta yang ada di lapangan. Dan ini juga proses ini terus berlanjut dan terus berjalan sehingga nantinya memiliki bukti yang kuat untuk pernyataan kecurangan-kecurangan yang sudah kita dengar sama-sama. Jadi mau nggak diajak kolaborasi dengan TPN Ganjar Mahfud? Atau maunya jalan sendiri-sendiri aja di MK kita berperkara sendiri-sendiri gitu? Maunya bertiga. Iya maunya bertiga ya biar kompak Dari ya. Timnas Amin gimana? Nggak mau berkolaborasi? Iya Mbak Nana, segala Ini kan sama-sama sesuatunya. menemukan dugaan kecurangan nih. Ya, Daripada betul. maju sendiri-sendiri di MK kan waktunya cuma 14 hari. Kenapa nggak barengan aja? Segala sesuatunya udah ada aturan di timnasnya masing-masing. Jadi saya kira supaya berjalan sesuai dengan aturan yang ada, ya makanya kita saat ini kita upayakan bersama-sama, kita berjuang sama-sama untuk mengumpulkan bukti-bukti itu. Kalau nanti di tengah jalan ketemu di persimpangan, ya nggak apa-apa juga gitu ya. Tapi dari sekarang ya kita berjuang dulu masing-masing. Iya, Nasdem hati-hati banget nih kemarin habis ketemu sama Presiden Jokowi kayaknya nanti saya akan bahas lebih dalam. Tapi saya mau ke Paslon 2 ya, ke TKN Prabowo Gibran. Iya tenang Bang, nah ada kesempatannya. Iya lu udah unggul di quick count. Oke Bang Habib, dari TKN Prabowo Gibran melihat tadi data-data yang disampaikan oleh Bawaslu banyak sekali kemudian pelanggaran, kemudian ada dugaan kecurangan dari dua timnas ini Udah gimana? dapat poin, Dua Nana. tim, ya. Oke, jadi gini. Merasa ada kecurangan nggak? Aku mau nanya dulu. Merasa ada kecurangan nggak dari TKN Prabowo Gibran? Sudah dapat poin ya. Jadi tim Prabowo Gibran juga mencatat banyak sekali potensi kecurangan dan pelanggaran yang merugikan kami. Ya kami sudah launching sejak sebelum coblosan dan saat pencoblosan. Nah, macam-macam ada yang tercoblos 03, tercoblos 01 dan lain sebagainya itu. Nah, tapi saya mau ngomong bahwa sangat menghormati apa yang sejauh ini disampaikan dan dilakukan Paslon 1 dan Paslon 3 bahwa akan menempuh cara-cara konstitusional dalam mengusutnya. Kalau kita mengacu pada undang-undang, regulasi, adik-adik mahasiswa pasti sangat paham ya. Ini ada di buku keempat Mbak Nana. Di Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 ada 3 kanal penyelesaian. Pelanggaran administrasi, ada yang biasa, ada yang TSM, itu Bawaslu, sengketa proses, kemudian ada juga PHPU, perselisihan hasil pemilihan umum. Pelanggaran administrasi tadi dikatakan Bawaslu, lalu pelanggaran sengketa proses, misalnya nih teman-teman kan persoalkan, wah MK dan lain sebagainya, itu seharusnya sudah menjadi sengketa proses karena KPU kan mengeluarkan yang namanya SK. Seharusnya kalau ingin dipersoalkan, digugatlah SK tersebut pada saat itu menjadi yang namanya sengketa proses. Tapi sampai sekarang setahu saya tidak ada gugatan tersebut. Jadi putusan MK itu kan terhadap Anwar Usman. Tapi terkait legitimasi sah atau tidaknya itu sebenarnya kalau saya jadi tim hukumnya ya kita pakai namanya sengketa proses. Waktunya sekarang sudah lewat kan ya. Begitu juga PHPU, perselisihan hasil pemilihan umum. Kita bicara TSM, Mbak Nana. Jadi barang apa sih TSM itu terstruktur sistematis dan masif? Ada 2 ya, sebetulnya yang berbeda yang kita ditangkap masyarakat sepertinya sama. TSM sebelum Undang-Undang nomor 7 tahun 2017, itu kayak kita bicara Kota Waringin Barat, ya kan ya Bengkulu Selatan. Kota Waringin Barat, kalau toh kita mau bahas sebetulnya sulit ya.
Karena di perkara tersebut terjadilah tindak pidana korupsi. Yang Akil Mukhtar ditangkap itu Kota Waringin Barat. Tapi di situlah tercetuslah yang namanya TSM. Bahkan sempat dilaporkan katanya Mas Bambang Wijayanto semobil sama hakimnya. Tapi oke lah, ada teorinya. Tetapi teori itu dievaluasi ketika pembentukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. TSM itu diselesaikan di Bawaslu. Di mana kita melihat operasional Undang-Undang 7 Tahun 2017 pada perkara PHPU Pilpres 2019. Ya. Jadi ini teknis banget nih, mahasiswa nggak ngerti nih. Nah, undang-undangnya ada. Temuan lapangannya gimana? Undang-undangnya ada 7 tahun 2017. Apa pengoperasionalan undang-undang tersebut, jurisprudensinya sudah kita lihat di PHPU nomor 1 2019. Di mana balik-balik lagi Mahkamah Konstitusi atau empat hakimnya masih ada sampai sekarang ya, berketetapan bahwa balik lagi di 573 pasal tersebut ya, TSM itu adalah kewenangan Bawaslu. Jadi ini harusnya dibawanya ke Bawaslu. Jadi bukan ke MK. Kewenangan ya kan? Kewenangannya adalah di Bawaslu. Ya. Lalu apalagi TSM itu kita lihat di Perbawaslu TSM seperti apa Mbak Nana? TSM itu terjadi di 50%, setidaknya 50% provinsi secara masif. Jadi melibatkan siapa? TSM itu kan mesti ada yang namanya absolut posisi dominan. Posisi dominan yang absolut. Satu-satunya penguasa yang berkuasa penuh. Absolutely dan dominan. Tidak tersebar seperti sekarang. Presidennya segini dari partai apa, menteri A-nya dari partai apa, menteri B-nya dari partai apa, ya kan ya. Sistematis, direncanakan benar-benar sejak awal. Ya misalnya di Wakanda misalnya ya, kepala badan intelijennya membuat sensus fakta integritas, membuat fakta integritas misalnya ya terhadap calon tertentu, ya kan ya, baru masif itu bukan di satu tempat saja, di 50%. Di 2000, nanti dulu, 3000 TPS makanya, ntar dulu Mbak Nana. Di 50% provinsi. Berarti minimal berapa? 20 provinsi ya? Nanti 50% provinsi. Lalu soal temuan Bawaslu justru bagus. Karena dengan disampaikan yang Bawaslu, masalah-masalah tersebut diperbaikinya dari sekarang. Sebelum ada sengketa. Jadi ketika diperbaiki sudah nggak ada lagi jalan untuk mempersoalkan lagi. Nah itu yang memang saya ini sebetulnya bicara begini ya, seperti memberikan peluru buat teman-teman, tapi nggak apa-apa demi demokrasi tapi berarti, yang lebih baik. Berarti paslon 2 nggak akan membawa ini ke MK ya, karena nggak menemukan kecurangan. Kan saya bilang sejak awal, sejak awal bahwa kami pun menemukan daftar panjang, bukan kecurangan ya, potensi pelanggaran yang kami anggap merugikan kami. Dalam konteks demokrasi itu bukan menang kalah Mbak Nana. Bukan kami sudah menang, ya sudahlah cuma kehilang satu suara. 100 suara, 2 suara. Satu suara sangat penting. Demokrasi itu bukan soal menang dan kalah. Kita harus ungkap. Siapa yang bertanggung jawab. Nanti dulu. Kan saya bilang tadi, Mbak Nana nyimak nggak? Ada 3 kanal penyelesaian. Pelanggaran administrasi, sengketa proses, PHPU. Ya kan? Kami ingin semua diselesaikan. Ya. Kalau pelanggaran administrasi kami sudah laporkan, ya kan ya. Kalau sengketa proses kami tunggu yang mana yang akan menjadi sengketa proses, ya kan. Kalau PHPU kami nunggu karena nggak mungkin kami menjadi penggugat. Kami ini nanti duduk di kursi yang tengah-tengah tuh kalau di MK sebagai pihak terkait, tapi dengan data-data yang sudah kami siapkan. Jadi kesimpulannya nunggu aja ya sebagai pihak terkait ya, karena menang. Tapi dulu 2014-2019 kan ngebawa juga ke MK. Oh iya dong. Kan dulu ngelihat ada TSM nggak waktu kalah? Makanya itulah jalur konstitusional. Ya kan kita bilang TSM begitu terbukti misalnya soal 5 juta data DPT fiktif, 17 juta DPT ganda nggak bisa terbukti, tentu kita legowo. Itulah jalan demokrasi yang saat ini dipilih oleh sahabat-sahabat kami ini dari paslon 1 berarti menghormati ya kalau paslon 1 paslon 3. Kami menghormati tadi tentang tim bersama. Tadi Mbak Nana tanya, kami nggak ditanya. Kami sangat ingin ikut, kami pengen diajak, kami pengen ngajak. Kan pihak terkait nanti di MK. Bukan, soal pelanggaran administrasi. Karena kita harus ungkap satu-satu nih. Dan kita harus evaluasi semua, baik KPU, Bawaslu, kita evaluasi demi perbaikan demokrasi kita ke depan. Baik, saya mau ke Mbak Titi. Mbak Titi ini udah kuliah hukum ini. Kata Mas Ciko pitching jadi Menkumham katanya Bang Habib ya. Kita doakan. Mbak Titi, dari teman-teman masyarakat sipil melihat nggak bahwa ada dugaan pelanggaran ataupun kecurangan di lapangan yang TSM tadi terstruktur, sistematis dan juga masif?
Ya, kalau kita lihat tipologi penyelesaian permasalahan hukum selama ini, memang tadi kanal-kanalnya sudah disediakan. Jadi ada kanal melalui Bawaslu, pelanggaran administratif pemilu, tindak pidana, pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, sengketa proses, dan nanti pelabuhan terakhirnya di Mahkamah Konstitusi. Perselisihan hasil pemilu itu kan adalah perselisihan yang mempengaruhi perolehan kursi. Jadi perolehan kursi itu tidak sebatas angka-angka. Kalau hanya berhenti di 58% dan itu final, maka ya sekedar angka. Tetapi kan angka juga bisa dihasilkan dari sebuah proses yang bermasalah. Nah, masalahnya itu apa? Masalah yang terstruktur, sistematis, masif, yang mempengaruhi terbentuknya angka tadi. Nah, kalau kita belajar dari proses di MK apa saja? Bisa dimulai dari permasalahan yang dipersoalkan soal keterpenuhan persyaratan pencalonan. Walaupun bukan di Pilpres, tapi di Pilkada, beberapa Pilkada dibatalkan karena ada ketentuan konstitusional yang dilanggar. Misalnya soal syarat warga negara, ini contoh ya, di Pilkada Seburai Jua. Atau dia harusnya masa jeda 5 tahun tapi belum masa jeda. Tapi di konteks pencalonan Pilpres misalnya, bisa saja nanti datangnya ke MK dan tidak dipersoalkan sekarang, ekses dari pelanggaran etika dalam penerimaan pendaftaran Pilpres, karena ternyata ada tata kelola administrasi tahapan pemilu yang tidak diikuti oleh KPU. Karena menerima pendaftaran tanpa terlebih dahulu mengubah peraturan KPU. Bisa saja ini tidak muncul sekarang, tapi muncul nanti ya, di Mahkamah Konstitusi. Nah, ini nanti persoalan-persoalan tadi itu oleh calon akan dirangkai menjadi kronologis sehingga satu sama lain berkaitan, misalnya soal politisasi bansos, soal politisasi aparat desa, lalu kemudian penjabat kepala daerah yang tidak netral, bahwa perbuatan-perbuatan tadi secara terhubung mengkonstruksi hasil yang dianggap tadi tidak konstitusional. Jadi harus dilihat dari dua arah itu, apakah ini akan berhasil bergantung penuh pada kronologis, argumentasi hukum, alat bukti, dan bagaimana menyajikan saksi-saksi yang dengan komposisi MK yang sekarang ini, di mana ketidakpercayaan publik terhadap MK sangat tinggi, ini gimana? Ya, kalau saya bilang memang momen ini juga menjadi titik balik MK apakah bisa mengembalikan kepercayaan publik atau tidak melalui persidangan yang terbuka dan dibuka untuk umum. Dan kalau kita lihat kan satu, Anwar Usman tidak akan terlibat karena dianggap punya benturan kepentingan. Yang kedua, ada dua pemain baru nih di MK. Ada Hakim Arsul Sani menggantikan Wahidudin Adams dan satu lagi Ridwan Mansur. Apakah kemudian itu akan mengubah konfigurasi? Karena jangan lupa putusan 90 itu diubah dengan suara penuh walaupun tidak berlaku untuk sekarang tetapi 2029 oleh komposisi hakim yang sekarang. Jadi ada perubahan soal persyaratan usia dan alternatif. MK menyatakan itu open legal policy, kewenangan pembentuk undang-undang. Oke, tapi dengan komposisi MK yang sekarang kira-kira akan sulit nggak? Karena kan Pak Mahfud bilang ya, pernah MK itu membatalkan hasil pemilu. Itu bisa terjadi nggak dengan komposisi MK yang sekarang nih? Ya, saya masih melihat peluang itu masih ada. Karena kenapa di beberapa putusan menyangkut misalnya persyaratan usia, termasuk juga peninjauan formil terhadap putusan MK kan ada perubahan komposisi hakim. Misalnya Hakim Arif Hidayat yang menyatakan mestinya putusan MK itu bisa dikoreksi. Nah, kita tinggal membaca 8 hakim ini karena kan ketua sekarang berubah. Ya, wakil ketua walaupun tetap Saldi Isra, tetapi komposisi hakim ini justru akan diuji karena ada presiden-presiden perubahan posisi hukum yang bisa berpengaruh. Mbak Titi masih melihat peluang bisa pembatalan hasil pemilu ya di Mahkamah Konstitusi ya? Tergantung. Bagaimana kemudian kronologis ini bisa disajikan kepada hakim-hakim MK. Saya mau putarkan ya pernyataan salah satu relawan paslon yang menolak hasil pemilu. Menolak hasil pemilihan presiden dan wakil presiden oleh pemerintah pusat yang dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 yang diwarnai dengan kecurangan. 2. Meminta KPU untuk melaksanakan pemilihan ulang secara jurdil khususnya pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024-2029 dengan mengganti komisioner KPU dan Bawaslu yang ada pada saat ini.
Itu tadi pernyataan dari salah satu relawan Ganjar Mahfud ya yang menolak hasil pemilu. Saya mau ke Bang Kodari. Bang Kodari, keunggulan ataupun kemenangan dari paslon 2 versi hitung cepat. Saya masih bilang versi hitung cepat ya karena versi resminya dari KPU belum keluar. Keunggulan sementara dari paslon nomor 2 Prabowo Gibran ini diwarnai dugaan kecurangan, kemudian penolakan hasil pemilu. Ini akan mendelegitimasi nggak hasilnya nanti kalau misalnya sudah resmi? Mendelegitimasi kemenangan mereka nggak? Kemenangan paslon 2 nggak? Saya kira gampang aja. Nanti kan ada hasil-hasil survei yang bisa dipakai untuk ngecek respon dari masyarakat. Karena kalau kita bicara legitimasi itu kan sesungguhnya penilaiannya oleh siapa dulu. Nah paling mudah diukur itu tentu kepada publik. Sejauh ini sih kalau saya lihat sebetulnya dari survei yang sudah ada, sebetulnya trust kepada lembaga kepresidenan misalnya masih sangat tinggi, nomor 2 tertinggi. Lalu kemudian kepada KPU itu nomor 3, kepada Bawaslu itu nomor 4. Dan proses yang terjadi dari kira-kira survei itu dilaksanakan pada Januari sampai dengan misalnya katakan nanti pengumuman itu akan menjadi bagian yang dievaluasi oleh publik gitu. Tetapi kalau saya berbicara mengenai 2024 ini tentunya salah satu referensinya adalah pemilu-pemilu sebelumnya ya, pemilu sebelumnya, pilpres sebelumnya, di mana yang namanya gugatan atau tudingan kecurangan itu juga selalu ada. Tetapi bercermin juga di masa lalu, 2014 dan 2019, kita lihat pada waktu itu selisih antara paslon, tahun 2014 itu sekitar 8% atau 7%, yang kedua itu sekitar 10%. Sekarang ini selisih antara 02 dengan yang paling dekat 01 ya, sekitar 34%. Jauh sekali begitu. Jadi saya melihat tahun 2014 nggak ada dampak pembatalan, tidak ada dampak pemilu ulang serentak misalnya seperti yang dimintakan oleh relawan tadi. Jadi saya kira tentu jauh lebih sulit dan karena itu bisa dilihatlah ujungnya. Kalau bicara matematika kan ada 823.000 TPS. Kalau kita mengatakan bahwa ya ini harus dibuktikan pada level TPS ya. Kalau saya lebih fokus kepada level TPS. Kalau tadi dikatakan oleh Titi kan awalnya itu mungkin bisa jadi pertimbangan juga. Kalau saya fokus kepada pembuktian di TPS, maka 34% dari 823.000 TPS itu adalah sama dengan 279.000 TPS. Saya nggak tahu tuh berapa truk itu yang datanya itu harus dibawa ke Mahkamah Konstitusi untuk dibuktikan. Dan dari pengalaman 2014-2019 memang contoh-contoh kecurangan itu pada akhirnya bersifat semacam insidental, katakanlah begitu. Ada saksi 1, katanya begini, katanya begitu, saksi 2, katanya begini, katanya begitu. Dan untuk sementara mungkin dugaan saya ya nggak akan jauh berbeda dengan apa yang terjadi di tahun 2014 dan 2019. Karena itu ya kalaupun misalnya nanti ada katakanlah gugatan dari 01 dan 03, saya kira saya cuma bisa mengatakan bahwa pembuktiannya 2024 ini lebih sulit dibandingkan dengan pilpres sebelumnya. Oke, meskipun mereka bergabung itu akan lebih sulit juga ya, apalagi dengan ketidakpercayaan publik yang tinggi terhadap MK kemarin itu, kekecewaan publik terhadap MK kemarin itu? Kalau bicara kepercayaan, ketidakpercayaan kepada publik, menurut saya itu hal yang terpisah ya, karena sekarang kita bukan bicara kepercayaan publik atau bukan kepercayaan kepada publik yang menentukan, tetapi hakim-hakim MK sekarang ini tentu akan melihat kepada fakta-fakta hukum yang ada ya. Jangan lupa bahwa misalnya kalaupun tidak ada Pak Anwar Usman di sana, kalaupun misalnya nih secara linear dikaitkan bahwa sikap pada saat keputusan mengenai batas usia segala macam itu dikaitkan dengan keputusan nanti, sebetulnya kan itu dulu 54 kalau 9 orang ya, sekarang 44 katakanlah begitu. Jadi tapi sebetulnya itu tidak relevan kalau menurut saya. Balik lagi bahwa itu dua kasus yang terpisah. Kalaupun misalnya ada yang berpikir bahwa oh ini kita lihat dulu kasusnya seperti apa, komposisi hakim seperti apa. Harusnya kita katakan bahwa untuk bicara mengenai masalah pemilu ini dua kasus yang sangat terpisah, masalahnya sangat berbeda dan data-datanya nanti akan menentukan pengambilan keputusan dari para hakim. Baik, kita tadi sudah bahas kecurangan, masuk nanti kita ke pembahasan berikutnya karena Presiden Jokowi sudah tampil sebagai jembatan politik ya, sudah mulai membuka pintu komunikasi dengan partai-partai. Kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show.
lebih loh. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber. Masuk lebih dalam ya setelah tadi kita membahas soal dugaan kecurangan yang nanti akan dibawa oleh Paslon 1 dan Paslon 3 ke Mahkamah Konstitusi. Paslon 2 juga. Ya, Paslon 2 juga. Ya, kita lihat tapi kan sebagai pihak terkait. Kita akan masuk lebih dalam. Ternyata sambil bergulirnya soal dugaan kecurangan itu, lobi-lobi politik jalan terus. Kemarin sore atau minggu sore kita mendengar kabar bahwa Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh makan malam dengan Presiden Jokowi di tengah adanya dugaan kecurangan, kemudian rekapitulasi resmi yang belum selesai dari KPU. Saya akan putarkan pernyataan dari Presiden Jokowi berikut ini. Dua-duanya tidak perlu lah siapa yang mengundang siapa yang nggak perlu. Yang paling penting memang ada pertemuan dan itu akan sangat bermanfaat bagi perpolitikan kita, bagi negara saya kira. Yang paling penting itu. Ya ditanyakan aja kepada beliau-beliau yang ada di PDI Perjuangan. Ajakan ke Nasdem apa Pak? Kalau Bapak harapan ke Pak Surya Paloh kepada Nasdem apa? Ini baru awal-awal. Nanti kalau sudah final nanti kami sampaikan. Tapi itu sebetulnya saya itu hanya menjadi jembatan. Yang paling penting kan nanti partai-partai lah. Partai-partai. Saya mau langsung ke Mbak Siar ya. Mbak Siar saya mau langsung tanya aja. Apakah pertemuan Pak Surya Paloh dengan Presiden Jokowi ini membahas soal peluang koalisinya Partai Nasdem masuk ke koalisinya Pak Prabowo Gibran? Jangan buru-buru Mbak Nana, santai. Karena pertemuannya kemarin buru-buru, senyap gitu. Itu kan langsung saling berbantahan antara istana dengan Nasdem, siapa yang mengundang dan siapa yang diundang. Kalau pertemuan yang memang, ini kan Pak Surya Paloh, ya mohon izin ya, karena ini Bapak kita gitu, Bapak kami di Nasdem yang memposisikan beliau sebagai negarawan ya. Dengan situasi saat ini saya kira undangan yang disampaikan oleh Jokowi kepada Pak Surya, undangan makan malam ini adalah untuk apa ya, membahas negara gitu ya, membahas situasi yang kiranya ke depan bisa berjalan lebih kondusif. Saya kira tidak ada hal yang salah dengan silaturahim ya. Silaturahim itu baik dan pertemuan itu memang tertutup ya sah-sah aja kan. Karena memang ketika ada pembahasan-pembahasan yang memang strategis untuk kedepannya, strategis dalam hal ini adalah untuk kesejahteraan, kemakmuran, dan stabilitas negara, jadi ya sah-sah aja. Oke, jadi yang mengundang tuh siapa? Yang diundang tuh siapa? Yang mengundang Presiden. Yang mengundang Presiden, karena dari istana Kepala Staf Kepresidenan Pak Ari Dwi Payana mengatakan bahwa yang minta waktu Pak Surya Paloh loh. Ya Sekjen saya kan Kakak Taslim sudah mengklarifikasi ya bahwa itu keliru. Jadi istana salah ya? Istana yang minta yang mengundang adalah Presiden Jokowi mengundang Pak Surya Paloh. Betul. Dan terkait dengan tadi Mbak Nana sampaikan, saya katakan jangan buru-buru karena memang Nasdem konsisten untuk menunggu hasil real count-nya. Jadi menunggu hasil pengumuman yang disampaikan oleh KPU. Baru nanti kita akan bahas selanjutnya bagaimana. Oke, menunggu hasil resmi dari KPU. Tapi jangan buru-buru berarti mempertimbangkan tawarannya Pak Jokowi untuk masuk ke koalisinya Pak Prabowo. Emang udah ada tawaran? Belum kali. Makanya saya jangan tanya buru-buru Mbak. Kalau bicara kan soal belum negara. ada ya. Jadi kan sebenarnya. Jadi nggak ada tawaran? Kalau Pak Surya ini sejauh ini tetap komitmen dan konsisten dalam gerakan perubahan ya. Di tengah beliau kemarin di awal-awal mendukung Anies saja Oktober 2022 dengan permasalahan yang terjadi, beliau tetap komitmen, tetap konsisten untuk memberikan dukungan kepada itu kan Pak pada Anies. saat kontestasi, ini kontestasi udah selesai. Pak Surya adalah orang yang komitmen dengan kebijakan dan keputusannya. Oke, jadi maksudnya komitmen tetap di gerakan perubahan ya? Tetap di gerakan perubahan. Oke, nanti kalau berubah? Ya gerakan perubahan. Oke, gerakan perubahan ya. Perubahan dari dalam gitu ya. Oke, bisa aja nih. Nih saya mau ke Bang Habib. Di pidato keunggulannya di Istora Senayan, Pak Prabowo mengatakan bahwa akan merangkul semua unsur kekuatan. Berarti akan merangkul tadi nggak Partai Nasdem dari koalisinya Mas Anies dan juga PDI Perjuangan, P3 dari koalisinya Mas Ganjar? Ya itu makanya yang disampaikan Pak Prabowo itu kan konsisten. Nana. Dari sebelum kampanye, ya sebelum penetapan capres, bahkan pada setiap event debat, ya, pada setiap kampanye dan kampanye terakhir, kampanye terakhir ya, yang di GBK dan yang
Mbak Nana sebutkan ya di Istora. Artinya memang Pak Prabowo selalu menyampaikan bahwa negara ini adalah negara besar yang memang harus kita kelola secara bersama-sama. Apa yang disampaikan Pak Prabowo ini merangkul semua elemen itu adalah tawaran yang bersifat terbuka, opsinya sangat terbuka ya. Apakah sampai dengan bisa teman-teman yang sekarang berkontestasi dan kita ikut di dalam kabinet, menurut saya dari yang saya nilai dari ucapan Pak Prabowo di forum-forum resmi ataupun pribadi ketika saya bertemu, terutama menjelang acara yang di KPK tempo hari, saya ada ngobrol 1 jam lebih dengan Pak Prabowo, yang saya tangkap adalah termasuk juga ya apabila teman-teman berkenan bergabung dalam pemerintahan. Oke, jadi menteri maksudnya di kabinetnya Pak Prabowo, Mas Anies, Mas Ganjar itu atau dari Nasdem atau dari PD ya, Perjuangan? betul. Okay. Itu penilaian saya terhadap apa yang disampaikan Pak Prabowo, karena Pak Prabowo bilang kan kita harus rangkul semua. Ya, saya sebagai anak muda menilainya begitu. Tapi tentu kita juga akan sangat menghormati, ya itu kan haknya sahabat-sahabat kami ini, apakah pengen bergabung di dalam, apakah pengen di luar pemerintahan, sama mulianya seperti disampaikan oleh senior kami Pak Anies Baswedan ya. Jadi kalau toh teman-teman tetap misalnya kami akan mengontrol dari luar pemerintahan, oposisi, bukan oposisi, saya kayak kata Pak Hasto kan bukan oposisi tapi di luar pemerintahan. Di luar pemerintahan itu artinya apa? Ketika ada, ini saya mengutip Pak Hasto ya, ketika ada kebijakan pemerintahan yang baik kita support. Tapi ketika nggak baik kita kritisi. Nah inilah yang ditunjukkan ya oleh teman-teman ini selama ini. Mbak Nana, kita ini berpolitik di antara orang-orang ini kan bukan baru, sudah 3-4 pemilu. Orangnya kurang lebih pimpinan-pimpinannya kan itu, partainya itu aja. PKS misalnya, ya kan ya. 5 tahun terakhir menunjukkan kualitas yang keren banget sebagai oposisi yang berkualitas. Berkualitas seperti apa? Menurut saya, dalam kapasitas saya, menyampaikan pendapatnya, gagasan dalam setiap pengambilan keputusan. Tetapi begitu keputusan diambil, mereka ikut apa yang sudah diputuskan oleh lembaga. Begitu juga PDI Perjuangan, 10 tahun di luar pemerintahan. Ya, saya juga menilai ya, di luar pemerintahan berkualitas, di dalam pemerintahan berkualitas. Jadi ini sepertinya sudah menjadi bukan hanya omongannya Pak Prabowo, apa yang dilakukan Pak Surya Paloh kemarin ke Pak Jokowi, itu kan juga mengulangi waktu, ingat sebelum resmi pendaftaran, Pak Surya Paloh ke Hambalang loh Mbak Nana. Waktu itu sudah sama-sama punya capres, kami punya Pak Prabowo, Pak Surya Paloh punya Pak Anies. Tapi beliau berdua bisa ketemu, ngobrol akrab gitu kan. Lalu teman-teman ngomongin itulah pertemuan sepakat untuk tidak sepakat judulnya. Artinya sepakat dalam konteks kebangsaan, tidak sepakat dalam konteks kontestasi pencalonan. Ini pencalonan sudah selesai. Jadi terima dengan tangan terbuka ya kalau Nasdem mau bergabung menurut saya yang Pak Prabowo akan bersikap seperti itu. Oke, baik. Dari 03. Pak Jokowi sudah mengatakan, Pak Jokowi kader terbaiknya PD Perjuangan, sudah mengatakan bahwa saya akan menjadi jembatan politik begitu ya kepada para pimpinan parpol. Ini Nasdem, Pak Surya Paloh udah ketemu dengan Pak Jokowi, PDI Perjuangan kalau misalnya nanti Bu Mega ketemu dengan Pak Jokowi, ditawari untuk masuk ke dalam koalisinya Pak Prabowo, akan tertarik atau fix memilih oposisi aja seperti yang disampaikan oleh Sekjen Pak Hasto? Jangan bertanya pada orang yang nggak diundang. Saya kan bukan saya yang diundang. Satu. Tapi suara hatinya yang dari kedua adalah pemilu ini kan belum selesai. Ini udah lompat-lompat aja gara-gara Habib mau jadi Menkumham buru-buru ya kan. Ini belum lengkap-lengkap. Ini kan Pak Jokowi dengan style seakan-akan semua udah digiring opininya ya kan. Digiring opininya siapa yang akan menang, siapa yang akan menang berapa persen dan lain-lain melalui surveinya Kodari dan lain-lain. Nah ini ini stylenya salah jauh. Jadi supaya karena kurang aman kalau menangnya cuma segitu, dibikin menangnya jauh biar aman. Nah, pada prinsipnya ini pemilu belum selesai, tapi kembali lagi saya katakan dan saya ulangi apa yang dikatakan Sekjen, karena apa yang dikatakan Sekjen itu juga adalah dorongan-dorongan dari akar rumput bahwa berada di luar pemerintahan itu sama gagahnya, sama dengan berbahasa berada di pemerintahan, ya kan, sama patriotiknya. Dan jangan salah, bila partai atau sekelompok partai dan partai yang lain ada di dalam maupun ada di luar, itu sebenarnya sama-sama membahu membangun negeri ini, bahu-membahu menciptakan iklim demokrasi yang baik untuk negeri ini. Jadi jangan dianggap itu suatu hal yang bagaimana ada permusuhan, perlawanan, enggak. Tetapi pada prinsipnya, saya ulangi lagi, pemilu ini belum selesai. Untuk terlalu jauh kita bicara soal koalisi-koalisi, tetapi
Tapi harapan-harapan di akar rumput tentunya bagi PDI Perjuangan, teman-teman di PDI Perjuangan adalah berada di luar pemerintahan kalau kita tidak menjadi pemenang dalam Pilpres ini. Tapi nggak masalah ya PDI Perjuangan kalau nanti ditinggal sendiri dari 9 partai, taruhlah yang lolos ke parlemen 9 partai, kemudian 8 partai semua masuk koalisinya Pak Prabowo semua, tinggal satu PDI Perjuangan sendirian Umur kamu berapa? Oke. Kamu di Orde Baru pernah ada nggak? Iya, Pernah ada tahu SD. Bu Meda bagaimana Iya. di Orde Baru? Iya. Apa sih masalahnya? Oh jadi nggak masalah. Tapi kan waktu itu belum pernah berkuasa. Sekarang udah pernah jadi di ruling party 10 tahun. Nggak ada masalah. Nggak masalah berarti kuat sendirian di luar. Gen banteng itu gen pelawan. Oke, tapi sendirian loh. Yang lainnya semua masuk. Nggak ada masalah, tapi masalahnya ada. Yang jadi masalah adalah kamu bertanya di masa sebenarnya pemilu ini belum kelar. Itu aja itu jadi masalah. Masalahnya itu elit-elit sudah pada ketemu. Jadi kita harus tanya. Jawabannya oposisi itu berat, biar aku saja. Jadi suara akar rumput tapi maunya di luar pemerintahan. Kalau nggak terpilih. So far yang kita dengar begitu. Oke, elit itu akar rumput, elit beda lagi nanti kita nggak tahu nih Bang Kodari. Kalau melihat komposisi koalisinya Pak Prabowo ini kan yang sekarang ya, ini jumlahnya belum nyampe 50%, baru 45%. Jadi pertemuannya Pak Jokowi dengan Pak Surya Paloh memang dalam rangka untuk itu tadi ya, menjaring lebih banyak koalisi biar pemerintahannya Pak Prabowo kalau nanti ditetapkan sebagai pemenang itu lebih kuat ya. Saya kira ada dua hal di sini ya. Pertama pemerintahan Pak Jokowi yang masih 8 bulan, yang kedua nanti pemerintahan Prabowo Gibran 2024-2029. Kalau hasil real count dari KPU akan sama dengan hasil quick count. Saya tambahkan ini supaya jangan digalak-galakin oleh Bang Ciko. Jadi surveinya benar nggak? Saya nggak melakukan quick count, itu quick count teman-teman. Jadi sebetulnya Bang Ciko salah sasaran, tapi nggak apa-apa. Kita maklumin aja. Memang. Maksud saya survei yang sebelumnya. Iya. Survei yang sebelumnya kan benar. Saya bilang ini ada indikasi akan menang sekali putaran, ternyata betul toh. Persentasinya kan salah. Loh, ya nggak mungkin sama lah. Kan indikasi menang sekali putaran, saya nggak akan ngomong angkanya berapa. Tapi bahwa itu bisa sekali putaran ternyata terbukti. Alhamdulillah. Nanti dulu pas sekarang saya mau jawab. Soal 2024-2029 itu harus dibedakan dengan pemerintahan sekarang. Kalau Pak Jokowi hemat saya, ini adalah bagian dari upaya beliau untuk katakanlah melakukan rekonsiliasi lagi pasca pemilu 2024 ini selesai, katakanlah begitu. Jadi ya dia menyambung kembali komunikasi-komunikasi yang sempat katakanlah memiliki jarak. Contohnya dengan Partai Nasdem, tadi kan anak bilang dengan sahabat lamanya, dengan teman-teman lamanya. Ini dijalin lagi. Nah mungkin dari tawaran beliau sebagai jembatan itu merupakan sinyal lah untuk mengundang para pihak ini katakanlah datang untuk berkumpul. Nah sebelum pemilu itu kan kita melihat ada adegan di perjalanan dari istana yang depan itu ke belakang itu ya, para ketua umum ya, lalu jalan kemudian bertuju gitu loh, kompak. Ya, nah mungkin sebelum ada sebelum ada kompetisi kontestasi. Jadi saya kira itu yang coba dijahit kembali pada hari ini ya. Jadi menurut saya Pak Jokowi itu konteksnya lebih kepada soal rekonsiliasi. Nah mengenai bagaimana koalisi dan pemerintahan dan oposisi, itu nanti bolanya di tangan Pak Prabowo sebagai kepala negara, kepala pemerintahan baru. Paling tidak secara formal, ya paling tidak secara formal. Yang jelas bagaimana menuju kepada pemerintahan dan koalisi dan oposisi 2024-2029, prosesnya itu sudah dimulai dari rekonsiliasi sekarang ini gitu loh. Jadi membuka jalannya itu Pak Jokowi. Betul. Kan nggak mungkin kontestannya yang yang apa istilahnya yang Pak Prabowo saya menjadi jembatan bagi yang lain. Enggak, dia bagian dari kontestasi 2019 itu. Pak Jokowi yang nawarin Pak Prabowo. Iya, karena beliau kan waktu itu kan petahana. Iya. Nah, jadi dalam konteks sekarang ini kan Pak Jokowi sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, katakanlah tetap menjadi titik temu. Bisa menjadi titik temu. Apakah kemudian dipersepsi sebagai titik temu atau tidak, itu kan soal yang lain lagi. Tapi paling tidak menurut saya itu adalah upaya Pak Jokowi untuk menyampaikan pesan bahwa kita kumpul lagi, kita ketemu lagi, barangkali bayangannya seperti yang tadi kita bicarakan, bareng-bareng jalan, lalu kemudian makan sama-sama. Kalaupun misalnya tidak kan Pak Jokowi bisa mengidentifikasi siapa yang tidak mau menjadi bagian dari proses ini. Sulit nggak kalau misalnya Bu Mega? Ibu Megawati Bu Mega, kalau menurut saya personal nggak? Mungkin kalau untuk bicara duduk bersama seperti kemarin rasanya enggak ya. Tetapi
kalau bicara PDI Perjuangan masih menjadi bagian dari pemerintahan, kalau mengacu kepada pernyataan sebelum-sebelumnya, saya saya cenderung percayalah bahwa PDI Perjuangan tetap akan punya menteri sampai dengan berakhirnya masa jabatan Pak Jokowi. Tetapi 2024-2029 indikasinya PDI Perjuangan akan berada di luar pemerintahan. Bersama dengan siapa? Dugaan saya sementara ini kualitatif ya, bukan kuantitatif, itu dengan PKS. Oke. Jadi ada 2 partai yang ada di luar PKS masa pemerintahan. oposisi lagi, kalau masuk ke koalisinya Pak Prabowo kan gak ada masalah juga. Ya tergantung Pak Jokowi dengan Pak Prabowo-nya mau apa enggak, kan misalnya begitu kan? Mau gitu. dong, harusnya mau dong. Oke. Ya ini persepsi ini kan persepsi saya, persepsi saya. Jadi nanti PDI Perjuangan bisa sendirian? benar, bisa tidak, ya. Tapi paling Kok tidak bukan yang ada Gibran dan Pak Prabowo sih, kok Pak Jokowi dan Pak Prabowo? Pak Jokowi ya? Iya, karena jadi ini begitu ceritanya. Karena kan bagian dari proses iya, ini, iya, bagian iya, dari iya, proses iya, ini iya, tetap iya, iya. lokomotifnya adalah mungkin ada dua Pak presiden. Jokowi. Gitu, Lokomotifnya adalah Pak Jokowi kan, Iya. tetap lokomotifnya Pak Jokowi. Jadi pasti 2 orang ini kan berbicara dan berbincang-bincang mengenai keberlanjutan pemerintahan ke depan gitu loh. Ya kalau misalnya PKS misalnya mau ikut mengusung program-programnya Pak Jokowi, saya kira ya akan diterima. Oke. Kalau Nasdem saya yakin bisa gabung, Ya. PKB saya yakin Bisa. bisa gabung. Iya makanya, P3 bisa. makanya soal PKS tadi itu Ya, kan PKS sama bukan P3 dia aja. sekedar mau masuk atau enggak, mungkin dia mau masuk, tapi kan apakah misalnya platformnya terjadi kesepakatan atau tidak, kan itu Oke. soal yang lain lagi. Oke, kalau menurut Bang Kodari berarti PDI Perjuangan dan PKS yang belum tentu ya? Dugaan sementara Atau begitu. mungkin bisa PDI Perjuangan sendirian? Bisa. Bisa. Saya Mbak mau ke Mbak Titi. komentarin satu. Sebagai warga, sebagai pemilih, mestinya 1 dan 3 itu menghormati pilihan dari pemilihnya ya. Dan menjadi penyeimbang itu tidak buruk karena presidensialisme itu salah satu kelemahannya adalah dia mudah sekali menjadi tendensi mayoritas. Dukungan parlemen itu penting, tetapi bukan berarti mengambil semua Ya. dan tanpa meninggalkan kekuatan penyeimbang karena mudah sekali tergelincir menjadi otoriter. Nah, oleh karena itu dengan komposisi yang sekarang 45% itu sudah cukup begitu ya. Jadi biarkan saja kemudian parlemen bukan sekedar menjadi rubber stamp, stempel bagi apa saja kebijakan eksekutif. Kita punya pengalaman yang kurang menyenangkan, betapa kebijakan-kebijakan legislasi yang kontroversial mudah sekali mendapatkan stempel dari parlemen. Kita seperti membayangkan tidak punya parlemen yang efektif begitu. Itu yang Nggak ada pertama. check and balances ya? Betul, check and balances itu karakter untuk membuat presidensialisme kokoh. Yang kedua adalah, jangan lupa loh, kita ada pilkada. Nah bagi saya, narasi memajukan pilkada ke September itu bisa berbahaya. Karena lagi-lagi ya, itu kan masih dalam situasi yang sekarang. Menurut saya harusnya pilkada itu tetap November, bukan di September. Pilkada November itu ujian pertama bagi presiden yang baru. Ya. Nah akan berbeda kalau dia di September begitu. Nah kalau identitas sebagai kekuatan yang karakternya jelas, satu kekuatan pemerintahan, yang satu penyeimbang, kan nanti di pilkada jualannya juga lebih enak begitu. Jadi menurut saya jangan berpikir sempit begitu ya, tetapi justru kita berpikir lebih besar, menghargai suara pemilih dan kemudian menjaga eksistensi partai. Baik, baik. Setelah ini kita akan dengarkan ya tanggapan dari teman-teman mahasiswa seperti apa melihat hasil pemilu dan itu tadi mereka sudah datang ke TPS memilih paslonnya, kemudian elit politiknya, kemudian belok begitu ya tanpa memikirkan perasaan pemilihnya. Bagaimana tanggapan dari teman-teman pemilih muda? Kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show dan kita akan langsung bergabung dengan teman-teman Senat Universitas Pancasila yang hadir langsung di studio CNN Indonesia. Silakan teman-teman, bagaimana tanggapannya mahasiswa ini tentang hasil pemilu, dugaan kecurangan dan juga tadi ada elit politik yang udah mulai lirik-lirik begitu untuk bisa masuk ke koalisi. Silakan siapa dulu? Ya, Ketua Senatnya. Ayo silakan, namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Windy sebagai Ketua Senat KMUP periode 2022-2023. Tanggapan saya, sebenarnya saya lebih mau bertanya sih ya. Kan sekarang udah ada hasil dari quick count ya. Kalau misalkan nanti setelah keluar hasil dari real count, ternyata sesuai dengan quick count, untuk paslon 1 ataupun 3 mau tetap jadi oposisi atau mau gabung jadi koalisi, sama mau minta tanggapan dari Ibu selaku tim akademisi,
akankah diperlukan lagi adanya pemungutan suara ulang jika masa ini tidak terima dengan hasil dari quick count ataupun real count-nya? Terima kasih. Oke, satu lagi. Oke, selamat malam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Dadamli Ramadan. Saya merupakan salah satu anggota dari Senat Universitas Pancasila. Yang ingin saya pertanyakan di sini adalah bagaimana pendapat para mas-mas dan mbak-mbak di sini terkait tanggapan dari statement Bapak Jokowi tentang pertemuan kemarin dengan Surya Paloh yang menyatakan bahwa pertemuan tersebut baik untuk kebijakan publik. Jadi mungkin pertanyaan saya yang mengarah ke sana mungkin bisa dijawab oleh tim ses dari Amin. Baik. Sekian, Oke, terima kasih. silakan dari Mbak Siar dulu, mau jadi oposisi atau jadi koalisi. Terus ini pertemuannya baik untuk publik, ini agak ambigu nih, gimana? Baik Mbak dan Masnya ya, saya apresiasi dengan mahasiswa sekarang ini melek politik dan memperhatikan situasi politik saat ini. Jadi yang pertama, tadi saya sudah sampaikan kepada Mbak Nana, jangan buru-buru. Satu-satu kita bereskan. Nah sekarang tas-tas nih. Iya, Timnas Amin, baik di Timnas Amin maupun Partai Nasdem Maunya oke sendiri. gas, jawabannya apa nih Mbak Siar? Iya, fokus untuk kawal ya suara sehingga nanti sampai diselesai tahapan penghitungan ataupun pengecekan sampai selesai. Nanti setelah itu baru kita bicarakan lagi gitu Oke. ya, jangan buru-buru. Jadi gitu. belum tahu jawabannya ya, mau jadi oposisi atau koalisi, berarti masih bimbang, masih galau Bukan Partai bimbang, Nasdem. Mbak Nana. Oke. Garis bawahi, sabar dengan proses. Iya, sabar dengan proses. Oke, silakan Bang Ciko. Ya, jadi kalau bicara soal oposisi tadi atau dari bagian dari pemerintahan, kita masih menunggu hasil pemilu. Ketika itu terjadi nanti, tapi seperti saya sampaikan tadi, PDI Perjuangan khususnya adalah partai yang sudah biasa berada dalam dua porsi dalam kekuasaan itu. Dan kita sementara waktu suara mayoritas di akar rumput adalah kita untuk ada di luar pemerintahan apabila kita Jadi memang oposisi berarti. yang bukan pemenang di pemilu ini. Oke, silakan. Jangan lama-lama Bang, ini Yang masih ada jelas dua. nggak jadi oposisi ya? Ya nggak mungkin. Oke. Jadi gini, ini soal quick count deh ya, apa namanya Mbak Ketua tadi soal quick count. Quick count itu salah satu metode demokratis ya. Temuan quick count itu justru di awalnya untuk mengawal hasil pemilu. Jadi akademisi melakukan apa namanya riset, namanya quick count untuk nunjukin nih hasilnya nih begini nih. Menurut kami dengan metodologi yang sangat ilmiah begini. Kalau melenceng dari quick count, nah publik sudah tahu nih. Dicarilah masalahnya di mana. Makanya quick count itu tradisinya dilakukan oleh beberapa, bukan hanya satu lembaga. Beberapa lembaga yang melakukan hal yang sama dan hasilnya mirip-mirip. Ya begitu juga yang terjadi saat ini di Indonesia. Ada lembaga-lembaga survei yang misalnya satu lembaga survei diasosiasikan dekat dengan paslon A, yang satu dekat dengan paslon B. Faktanya kan sama. Ya, marilah kita kawal ya real count-nya supaya jangan sampai terjadi kecurangan. Baik, silakan Mbak Titi dijawab. Ya. Kalau kita belajar dari perselisihan hasil pemilu sejak 2004 sampai 2019, Mahkamah Konstitusi untuk Pilpres tidak pernah memerintahkan penghitungan suara ulang atau pemungutan suara ulang. Tapi situasinya bisa saja berubah. Karena misalnya begini, ini kan mempengaruhi perolehan kursi, tapi bisa juga mempengaruhi ada putaran kedua atau tidak. Jadi kalau argumen dari para pihak yang menjadi pemohon nanti bisa menyatakan misal ada 10%, 9% atau 8%, ini kan berpengaruh ke putaran kedua. Di mana hasil itu meragukan proses itu melanggar tata cara, prosedur, mekanisme. Karena di beberapa kasus MK pernah memerintahkan pemungutan suara ulang karena ada pelanggaran prosedur. Pemilih yang tidak berhak dibiarkan memilih. Sebelum undang-undang, Mbak. Ya, ini beberapa di pilkada juga pernah dilakukan. Sebelum undang-undang pemilu yang sekarang terjadinya. Makanya kan kita tunggu saja karena kan ini untuk masuk ke putaran kedua. Jadi sejauh mana para pihak mampu membuktikan bahwa hasil itu nanti misalnya akan berubah. Kalau tadi ada pemilih yang tidak berhak dibiarkan, lalu kemudian pemilih yang bermasalah bisa menggunakan hak pilih. Nah itu apakah kemudian mempengaruhi putaran kedua bergantung sepenuhnya pada proses pembuktian. Oke baik, silakan Bang Kodari tadi merangkum tadi pertemuannya Pak Jokowi dengan Surya Paloh itu baik untuk kepentingan publik itu di mana ya? Kepentingan publiknya mana? Itu kepentingan publik apa kepentingan elit? Iya semuanya ya pasti ya. Jadi kalau elitnya bisa ketemu tentu rakyatnya juga akan lebih tenang. Nah memang kita tapi kan ada
perasaan relawan yang harus dipikirkan. Iya. Pemilih tadi yang dibilang sama Mbak Titi. Sebetulnya harus dipikirkan itu kan perasaan rakyat Indonesia secara keseluruhan. Karena kalau kita bicara relawan itu kan bagian-bagian dari Perasaan pemilih rakyat ya. 27% loh. Iya. 18% loh. Iya. Ya, Gini, kita kalau bicara konsep-konsep besar itu biasanya sama. Tapi kalau kita udah bicara sesuatu yang lebih mendetail, bagaimana itu diimplementasikan bisa terjadi perbedaan-perbedaan. Harus diakui juga bahwa begini, realita pemerintahan Indonesia ada eksekutif, ada legislatif, dalam membuat undang-undang, dalam menyusun APBN itu membutuhkan dukungan mayoritas. Nah dalam konteks itulah kemudian siapapun yang jadi presiden ya, siapapun yang jadi presiden nih ya, entah misalnya Mas Anies, entah itu Mas Ganjar, entah itu Pak Prabowo, pasti nalurinya akan mencari mayoritas. Karena kalau tanpa mayoritas, maka apa yang digagas, apa yang dipikirkan, termasuk visi dan misinya itu, nggak bisa dijalankan. Karena tidak mendapatkan dukungan dari mayoritas. Itu. Jadi kalau saya melihat ya pemerintahan ini, presiden yang akan terpilih itu, mungkin dia akan beda di gradasi saja. Berapa persen dia mau ambil mayoritas? Apa 60? Apa 70 atau mau 80 atau mau 90. Itu tergantung, disitulah kemudian presiden-presiden itu akan memiliki perbedaan satu dengan yang lain. Tapi semua pasti akan ambil mayoritas. Baik. Kita habis ini akan mendengarkan sentilan dari teman-teman komika ya. Seperti apa tanggapannya terhadap situasi politik Republik ini. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu dong untuk kita semua di sini. Luar biasa, debat kali ini sangat seru ya. Forumnya sangat banyak hal yang bisa dibahas dan juga kita kedatangan politisi yang mungkin sekarang lagi seneng-seneng ya. Kenapa? Bapak Habibur Rahman. Selamat, kawannya Adian. Bapak Habibur, awalnya jujur saya takut untuk tampil di hadapan Abang Habibur Rahman ini. Karena abang ini terkenal politisi yang suka lapor-lapor. Siapa yang dilaporin? Banyak lah yang udah dilaporin. Salah satunya Mbak Nana. Enggak sempat dilaporin. Kalau sudah menang nggak lapor lagi. Sudah menang nggak lapor lagi. Karena kalau udah menang biasanya yang lapor-lapor tuh 0103 Pak. Biasanya kayak gitu ya. Jadi kalau untuk Abang Habibur Rahman sekarang mungkin udah happy. Tapi kita juga kedatangan Abang Ciko Hakim. Perwakilan dari Ganjar Mahfud. Gimana nih Bang seminggu terakhir? Udah nemu berapa kecurangan Bang? Iya. Karena sekarang kan kayaknya kerjaannya itu memang mencari-cari kecurangan. Dan orang-orang suka bingung kan. Apakah memang di pemilu kali ini ada kecurangan? Ya jelas ada dong. Jelas ada. Bahkan di semua pemilu itu ada kecurangan. Dan ya MK itu bukan kecurangan. Bansos memang bukan kecurangan. Tapi bukan hanya dari kubu 02 saja. Saya sempat baca berita gitu. Kalau di Taiwan ada 30.000 surat suara yang sudah dicoblos Ganjar Mahfud. Banyak yang bilang, apakah itu kecurangan? Menurut saya enggak. Menurut saya enggak, karena nggak mungkin. Udah curang suaranya masih di bawah 20%. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Maksudnya kalau curang tuh minimal 60%. Itu baru. Kalau misalnya bahkan ya saya baca berita ya, beberapa hari lalu, tanggal 17 Februari 2024, perolehan suara Ganjar Mahfud di Jawa Barat itu hanya 1,4 juta suara. Ya, kalian tahu yang lebih gokil lagi apa? Perolehan suara Komeng di Jawa Barat 1,5 juta suara. Ganjar Mahfud 1,4, Komeng 1,5. Ini mohon maaf nih, ini yang pelawak siapa ya Pak? Iya kan? Dan kalau orang bilang apakah ada kecurangan, ya wajar lah orang-orang teriak kecurangan gitu. Karena kan ya yang kalah itu pasti pilihannya cuma dua. Antara teriak kecurangan atau terima aja.
terima diajak koalisi rezim biasanya. Iya, iya. Ya, mohon maaf nih untuk Bapak Surya Paloh, tolong kenapa deh ke tempat Pak Jokowi nih. Banyak hal-hal seperti itu dan ada yang bilang, inikah Jokowi effect? Awalnya saya melihat Prabowo Gibran, ya mungkin ini adalah Jokowi effect. Karena setelah dibantu sama Pak Jokowi, ternyata bisa berhasil menang 1 putaran. Tapi setelah saya melihat PSI, tegak lurus bersama Pak Jokowi, perolehan suaranya hanya 2%. Iya, ternyata di PSI Jokowi efek nggak ngaruh-ngaruhi banget gitu loh. Nggak efek-efek banget. Dan orang bilang, Ini serius ini. ini serius ini. Iya, ini serius nih. Ya, Aduh. Jokowi efek apakah bisa memenangkan PSI. PSI? Enggak, menurut saya enggak. Apakah Jokowi efek itu bisa memenangkan Prabowo Gibran 1 putaran? Itu iya. Tapi kalian semua juga mesti ingat kalau Jokowi efek itu juga bisa menghancurkan negara kita, teman-teman. Ya, sekian dari saya, Duta Triaji, teman-teman. Oke. Terima kasih. Jadi serius nih lo belakang-belakang ya. Oke, itu tadi penampilan dari Duto Triaji, Komisi.co. Jokowi Effect apakah kemudian bisa memenangkan Prabowo Gibran? Kita tunggu hasil resmi dari penghitungan Komisi Pemilihan Umum ya. Masih nanti sekitar pertengahan Maret kita akan tahu siapa presiden terpilih Republik Indonesia dan juga wakil presiden terpilih Republik Indonesia. Kita akan bahas nanti ke depannya akan lebih banyak lagi dinamika politik karena tampaknya Presiden Jokowi sudah mulai percaya diri lagi untuk membangun komunikasi politik, lobby-lobby politik kepada partai-partai politik yang mungkin mau bergabung ke koalisinya Prabowo Gibran kalau nanti ditetapkan sebagai pemenang. Kita akan bahas nanti lebih dalam di Senin pekan depan jam 20.30 waktu Indonesia Barat. Saya Rifana Pratiwi pamit, saat malam, sampai jumpa.